أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah Jumat tidak henti-hentinya khatib berwasiat kepada diri dan jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Tentu takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan yang diperintahkan Allah dan menjauhi setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita ketika saat ini kita ditakdir kembali oleh Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kaki kita dari rumah masing-masing menuju rumah Allah dalam rangka menjalankan kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Maka bersyukur kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat merupakan pilar yang paling penting di dalam keagamaan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW beliau bersabda, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din." Salat itu adalah tiangnya agama. Siapa saja yang mengerjakan salat, maka hakikatnya dia menegakkan agamanya. Dan sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan salat, maka hakikatnya dia sedang merobohkan sendi-sendi agama. Karenanya salat ini sejak awal kenabian baginda Rasulullah SAW ini sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah komunitas kaum muslimin mulai banyak, Rasulullah SAW di tahun kedua Hijriah kemudian mengumpulkan para sahabat untuk dimintai pendapatnya bagaimana caranya untuk mengumpulkan orang melaksanakan sholat berjamaah, dengan cara bagaimana. Karena saat itu belum ada ketentuan bagaimana cara mengundang orang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka banyak pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para sahabat. Ada yang mengatakan dan mengusulkan, wahai Rasulullah, bunyikan saja kendang atau trompet. Ada juga yang mengatakan nyalakan saja api, ditaruh di tempat yang tinggi, atau dengan mengibarkan bendera. Maka salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Zaid, dan juga dikuatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang menyarankan kepada baginda Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, tadi malam aku bermimpi tentang panggilan untuk melaksanakan sholat dengan kalimat thayyibah yang sampai sekarang kita sebut dengan kalimat azan. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalimat azan ini dibakukan dan disetujui oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam bahasa hukum ini namanya sudah tauqifi, sudah sesuatu yang ditetapkan
oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun akhir-akhir ini ada fenomena bahwasanya adzan atau kalimat azan dijadikan sebagai seruan jihad dengan mengganti kalimat hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal jihad. Lalu bagaimana secara hukum supaya kita selaku kaum muslimin tidak saling menyalahkan? Kita sebagai kaum muslimin menyandarkan sesuatu itu dengan ilmu dari para ulama yang musalsal yang menyambung sampai dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, maka di khutbah kali ini kami ingin menyampaikan secara hukum, paling tidak ada di dalam kitab Minhajul Qawim disebutkan bagaimana seharusnya kalimat azan itu sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab Minhajul Qawim. Di sana disampaikan wa yukrahu ayyaqula hayya 'ala khairil amal li'annahu bid'atun lakinnahu la yubtilul azan. Di dalam kitab Minhajul Qawim disebutkan wa yukrahu dan dimakruhkan ayyaqula untuk menambahkan kalimat hayya 'ala khairil amal, yaitu kalimat hayya 'ala khairil amal yang artinya ayo melakukan amal terbaik. Kalimat ini dihukumi sebagai makruh andai kata ditambahkan di dalam kalimat azan. Kenapa? Li'annahu bid'atun, karena kalimat semacam ini termasuk kalimat yang baru, yang diada-adakan, yang tidak ditetapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahu, tetapi kalimat semacam itu la yubtilul azan, tidak sampai kepada tingkat membatalkan azan. Sekali lagi, kalau kalimat semacam itu tidak sampai membatalkan azan, bisyarti ayyatiya bil hayya 'alatain aidan, dengan syarat kalimat-kalimat yang tauqifi yang sudah ditetapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dikurangi sedikit pun, baik hayya 'alas shalah maupun hayya 'alal falah. Jadi tingkatan hukumnya hanya makruh karena sifatnya li'annahu bid'atun. Jadi syaratnya tidak sampai mengurangi kalimat yang ditetapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi fa in qatasara alaihi lam yasih. Andai kata kalimat azan kemudian iktisar, dipotong, dikurangi, ada kalimat yang sudah ditetapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihilangkan, diganti dengan yang lain, lam yasih, maka hukum azannya adalah tidak sah. Sekali lagi dihukumi di dalam kitab Minhajul Qawim, kalau ada kalimat yang sudah tauqifi, kalimat azan yang sudah ditetapkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dikurangi, diganti dengan kalimat yang lain, lam tasih, maka azannya tidak sah. Kalau azannya tidak sah, ketika azan itu menjadi syarat seperti syaratnya sholat Jum'ah, maka sholat Jum'ahnya juga menjadi tidak sah. Kecuali di sholat-sholat yang 5 waktu yang lain, karena azan itu tidak menjadi syarat dari syaratnya sholat jamaah selain sholat Jum'ah, maka sholatnya tetap sah, tetapi azannya itu dianggap lam tasih. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal qiyasu hina izin hurmatuhu. Maka di dalam qiyas hukumnya, ketika kalimat azan kemudian dipotong, diganti dengan kalimat yang lain, maka hurmatuhu menjadi haram hukumnya untuk menambahkan kalimat azan dengan menghilangkan kalimat-kalimat azan yang lain. Sara muta'atiyan li ibadati fasidah, maka jadilah ibadah tersebut menjadi ibadah yang rusak. Oleh karenanya
kita harus berhati-hati di dalam mencermati fenomena sosial kehidupan kita, di mana seringkali seruan-seruan azan itu kemudian diselewengkan, disisipkan dengan kalimat-kalimat yang lain. Maka kita hendaknya tidak ikut terprovokasi oleh kalimat dan ajakan-ajakan semacam itu. Hadirin jemaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, seruan jihad semacam itu yang disisipkan di dalam kalimat azan, maka hukumnya tidak sah karena dilakukan di negeri seperti Indonesia yang dalam keadaan aman, atau disebut dalam bahasa hukumnya adalah Darussalam, negara yang damai, negara yang aman, bukan negara yang sedang berkonflik atau sedang perang. Maka menyerukan jihad di negara yang dalam keadaan Darussalam atau dalam keadaan aman, maka hukumnya menjadi tidak sah. Indonesia termasuk Darussalam, negara yang damai, negara yang aman, negara yang harusnya kita sekalian selaku anak bangsa menjaga kedamaian, karena damai ini adalah anugerah dan hadiah dari Allah yang wajib kita jaga. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi seruan jihad itu untuk melawan pemerintahan yang sah. Dalam kajian hukum fikih, bahwasanya melawan pemerintahan yang sah itu termasuk bughat atau pemberontak yang haram hukumnya, dan pelakunya boleh untuk dihukum. Oleh karenanya kita sekali lagi sebagai kaum muslimin, bahwasanya izul Islam wal muslimin, muslim dan Islam harus berjaya, tetapi dengan cara dan etika, dengan cara-cara yang tidak sampai kepada menumpahkan harta, menumpahkan darah atau nyawa kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang menjadi khutbah pada kesempatan kali ini menjadi perhatian dan kehati-hatian kita di dalam menerima setiap apapun informasi, apalagi informasi yang kemudian menyerukan untuk adanya perpecahan di antara kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.